Putusan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden disebut rawan konflik kepentingan. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai putusan atas permohonan batas usia capres dan cawapres yang akan diputuskan Mahkamah Konstitusi merupakan ujian bagi MK dalam menjaga marwah penjaga konstitusi. Jika putusan nantinya mengabulkan permohonan batas usia capres dan cawapres dan Gibran Rakebuming Raka maju menjadi cawapres, maka mengindikasikan kebenaran apa yang menjadi kekhawatiran publik. Yang harus dipahami memang bukan sekedar apakah ada hubungan keluarga atau tidak. Masalahnya perkara yang ini sangat signifikan nanti maknanya bagi demokrasi Indonesia. Bukan cuma bagi Gibran atau Prabowo atau yang lainnya, tapi bagi demokrasi Indonesia. Kalau misalnya terjadi makin kelihatan benturan kepentingannya, putusan yang hari Senin nanti mungkin akan dikabulkan sehingga diturunkan usia cawapresnya menjadi 35 atau misalnya dibikin kalimat misalnya atau pernah menjabat jabatan wali kota sebelumnya, maka akan semakin terang situasinya bahwa ada benturan kepentingan yang luar biasa. Sementara itu, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Marwarar Siahaan mengatakan, jika benar MK mengabulkan putusan atas permohonan batas minimal usia capres-cawapres hari ini demi memuluskan langkah Gibran, maka seharusnya paman dari Gibran yang merupakan Ketua Hakim MK, Anwar Usman, harus mengundurkan diri. Hal ini sekaligus untuk menjaga independensi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kalau dari sudut rumus bahwa putusan MK begitu diumumkan, tentu dia langsung mengikat. Oleh karena itu tidak ada istilah bahwa dia akan ke depan lagi, tetapi dia tetap ke depan karena memang pemilu masih dalam proses begitu. Tetapi barangkali saya sambung dulu yang disebutkan Pak Ferry tadi. Kalau saya lihat apa yang terjadi dengan konsensus pemerintah dengan DPR menyerahkan kepada MK, kita sudah melihat ada indikator di sini bahwa memang diharapkan MK akan melakukan atau membuat putusan yang diharapkan itu. Tetapi di sisi lain, saya tidak melihat sebenarnya begitu, tetapi banyak suara mengatakan ini adalah untuk kepentingan daripada Gibran. Maka sebenarnya dari sudut etik yang berlaku universal, kalau betul ada kepentingan keponakan daripada seorang ketua MK itu, seharusnya secara kode etik yang merupakan prinsip dasar untuk menjaga independensi dan imparsialitas lembaga, maka dia seharusnya mengundurkan diri kalau itu benar. Nah, kalau benar lagi nanti bahwa itu adalah merupakan suatu pintu masuk untuk keponakan daripada ketua MK, saya khawatir bahwa MK ya seperti di beberapa tempat itu sudah perlu dibubarkan kan, karena bukan itu yang kita inginkan. Apalagi kode etik yang dibentuk oleh MK itu jelas betul ya bahwa keadilan itu hanya boleh diperoleh karena memang ada independensi dan imparsialitas. Sinyal dukungan